RGS All Tutorial Freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Bang dari RGS All Tutorial, si teknisi yang murah senyum yang gak bakalan ngeluh walau gak di like, walau gak di subscribe, walau gak diaktifin tombol loncengnya, karena saya berbagi tanpa pamrih dan tanpa dipungut biaya apapun buat kalian semuanya. Teng 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 teng. Halo sobat RGS semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tentunya saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian yang selalu support channel RGS All Tutorial ini diberikan rezeki yang melimpah ruah. So anyway, sobat RGS semuanya, kemarin banyak yang tanya gimana cara belah LCD ya, memisahin LCD dan touchscreen menggunakan Ongle Fix Tool SG1. Dan ada juga yang tanya ini recommended nggak, ini recommended nggak, merek ini recommended nggak. Dan saya sendiri merekomendasikan buat sobat RGS semuanya ya, no iklan ya, ini no iklan, tapi ini adalah bentuk kenyamanan saya menggunakan tools ya. Jadi saya merekomendasikan buat kalian semuanya, kalau mau beli separator ya mending beli Ongle Fix Tool SG1 ini ya, karena yang pertama selain harganya terjangkau dan juga untuk panas yang diberikan itu tidak terlalu panas, terus ngebelahnya itu lebih cepat dibandingkan dengan merek-merek lain, karena saya sudah ngebandingin dengan merek TA ya, inisial saja saya sebutin, terus CK saya juga sudah bandingin ya, itu saya sebutin inisial saja karena saya nggak mau ini bukan memburukan brand-brand lain, tapi ini adalah kenyamanan ya, kenyamanan dari kita menggunakan tools itu sendiri. Nggak perlu mahal untuk tools itu, yang penting kita nyaman menggunakannya, enak dan nggak ribet sama sekali. So anyway sobat RGS semuanya, ini dia tutorialnya buat kalian semuanya, gimana sih cara menggunakannya yang baik dan yang tepat. So kalau di Ongle Fix Tool SG1 ini ya, penggunaannya cukup simpel sekali. Jadi dalam kondisi separator dalam keadaan dingin, kita taruh terlebih dahulu LCD-nya di atas ini ya. Nah, kita taruh dulu LCD-nya di atas ini, lalu nyalakan mesinnya. Jangan lupa switch vakumnya ikut dinyalain juga. So kita tunggu nanti di derajat 92 baru kita hitung ya. Di derajat 92 derajat ya. Hitungannya itu dimulai dari 92 derajat, intinya seperti itu. Ya kita tunggu saja ya, karena video bakal saya percepat. Oke? Nah sobat RGS, ini sudah 92 derajat ya. Kalau sudah 92 derajat itu ditunggu, setelah dia turun lagi dia akan naik turun sampai dengan biasanya ada ketemu titiknya di 100 derajat juga ada ya. Nah kita tunggu kurang maksimal setengah jam ya, minimal 15 menit kita udah bisa ngecoba ya. Kalau dia LCD-nya itu LCD baru ya, bukan LCD ori, itu biasanya di 15 menit udah oke ya. Tapi kalau dia LCD-nya LCD ori itu biasanya 30 menit, setengah jaman untuk LCD ori, karena memang lem Oka LCD ori itu sedikit kuat dibandingkan dengan lem Oka yang kita beli gantian seperti itu ya.
Nah ini durasinya kurang lebih sekitar 3 menit ya, 3 menit 4 menit lah, 3 menit lah ya intinya ya, durasi kurang lebih. Nanti silahkan cek aja durasi dari video ya, silahkan cek durasi dari video ketika saya ketika hitungan dari 92 derajat tadi ya, ketika hitungan dari 92 derajat tadi, dan ini ada di 97 derajat ya. Dan saya mau coba terlebih dahulu ya, saya mau coba, biasanya nggak terlalu lama sih kalau melakukan hal yang seperti saya lakukan ini, jadi nggak perlu waktu lama. Nah jadi di dalam ini ada polarizer ya, polarizer yang untuk nampilin gambar seperti kaca film seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau dia keras di sisi kanan atau di sisi kiri, di bagian, misal contoh di sebelah sini masuknya gampang tapi di sebelah sini itu nyangkut, berarti biasanya polarizernya kena, dan itu yang sering terjadi ketika blank putih ya, karena polarizernya sobek. Dan buat kalian saya saranin sih kalau nggak mau nombok banyak, beli aja polarizernya, banyak di toko online kok ya. Beli yang buat, kalau ada yang buat TV LED nggak apa-apa, kalau ada yang 14 in itu nggak apa-apa, jadi nanti tinggal potong-potong doang. Ini sebenarnya nggak perlu ditarik terlalu keras gitu, karena dia pasti udah jalan sendiri. Nah biasanya kalau jalan seperti ini tanpa ada hambatan itu menurut saya aman ya, polarizernya aman. Tapi terkadang-kadang yang namanya kecelakaan kerja itu biasa. Ini kadang-kadang kita udah enak kayak gini, udah santai, nggak taunya itu polarizernya yang malah justru nempel di touchscreen. Jadi kita pikir ini udah oke kayak gitu, tapi ternyata kita terlalu tinggi ngambil, sehingga yang dimakan bukan antara polarizer dan TS, tapi antara polarizer dan LCD. Itu makanya jadinya ketika dicoba dia jadi putih seperti itu ya. Kalau putih bukan berarti LCD-nya rusak, terkecuali LCD-nya kuning, itu berarti kepanasan ya. Ini udah aman ya, nggak ada polarizer yang tertinggal di si touchscreen ya, nggak ada ya, kalian bisa lihat polarizernya nggak ada, dan justru malah lem OK-nya nempel di sini semua ya, lem OK-nya nempel di situ semua, dan kalian lihat sisa lem OK-nya itu ada sedikit di sini. Kalau dalam kondisi panas kita tinggal tarik seperti ini aja, ngebersihinnya ya. Itu masih bisa dibersihin, masih ada toleransinya kalau dibersihin masih dalam kondisi panas ya. Kalau dia udah dingin itu yang susah ngebersihinnya, jadi kita harus menggunakan cairan ya. Ini ini ada sisa-sisanya yang seperti ini yang susah ya. Ini kalau yang seperti ini kan susah nih. Nah ya, di sini saya mau coba ya hasil risetan saya sendiri ya, dan kalau bagus kemungkinan besar saya akan launching juga produk yang satu ini ya, OK Remover ya. Ya saya akan coba ya, ini sisa OK akan saya coba dengan cairan buatan saya sendiri ya. Ya masih saya taruh di sini hanya untuk tes. Kalau memang bagus saya akan produksi ya, dan insya Allah akan saya jual dengan harga yang terjangkau buat newbie dan buat teman-teman teknisi semuanya ya.
dia kembali clean ya. Buat kalian yang pengen tahu cara pasangnya tanpa lem OK atau lem UV ya, silahkan cek di atas, ada linknya sudah saya cantumkan ya, atau cek di deskripsi ya, cara pasang LCD tanpa lem OK ya. All tipe loh ya, kalian bisa atasi ngetriknya dengan cara yang saya lakukan seperti yang di atas ya. Ini perkembangannya, racikan saya ini udah lumayan oke sih ya buat remover ya. Dan baunya nggak nyengat seperti kebanyakan OK remover lainnya ya. Karena saya pernah juga coba, tapi hasilnya yang ada malah tetap nggak bisa ke remove ya. Tapi saya udah coba cairan ini beberapa kali dan hanya tinggal menentukan dosisnya aja sih ya, perbandingannya aja, banding berapa yang paling efektif dan paling enak ya. Nah ini dia hasilnya ya Sobat RGS, kalian bisa hitung sendiri dari menit ya, menit ketika saya bilang 92 derajat sampai dengan saya ngebelahnya itu berapa menit jaraknya. Jadi kalian boleh coba dikit-dikit. Kalau dia kerasa berat, berarti kan kalau LCD ori kita harus lebihin tuh menitnya tuh dari durasi yang saya bilang tadi. Nah jadi kalau dia keras ketika udah masuk, yang bagian kanan udah masuk jalan tapi yang bagian kiri masih di bagian atas, keras ketika ditarik itu keras, itu udah positif polarizernya sobek ya. Polarizernya cobek dan kita harus ganti polarizernya dengan yang baru, atau kita minimal mengganti LCD yang baru atau LCD pusat pada akhirnya ya. Saya kemarin ada contoh polarizernya, tapi kalian bisa cek di toko-toko online, banyak kok polarizer ya. Kalian cari aja polarizer LCD ya, beli aja yang punyanya TV LED itu nggak apa-apa, sama aja. Intinya polarizer dia bisa digunakan. Nanti sewaktu saat nantilah ya, nanti saya akan buatkan videonya cara pasang polarizer di LCD ya. Karena kita harus cari terangnya di mana, gelapnya di mana, seperti itu ya. Min sama plusnya kita harus cari untuk polarizer, karena ada teknik pasangnya juga untuk polarizer ya. Oke, udah clean ya, dia udah clean banget ya. Kalian bisa cek ini udah clean. Oke, kita tinggal lakukan pemasangan aja. So thank you so much buat Sobat RGS semuanya. Itu dia tadi tutorial cara menggunakan Only Fix Tool SG1, tentunya buat kalian para pengguna Only Fix Tool. Tapi mungkin juga bisa diterapkan buat merek-merek lainnya, siapa tahu ada yang basic mesinnya sama dengan Only Fix Tool SG1 ini. So thank you so much Sobat RGS semuanya sudah cek keyboard sampai dengan detik ini. Dan akhir kata saya back pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.